Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazila Tunisa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 23020103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik atau sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, uretra, bladder, dan uretra. Yang pertama, ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum dan di luar rongga peritoneum, tepatnya daerah lumbar sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena area kanan diisi oleh organ haploid. Ginjal dibungkus lapisan lemak yang tebal. Panjang ginjal 6-7,5 cm dan lebarnya 1,5 sampai 2,5 cm. Berat dewasa 140 gram. Bentuk seperti biji kacang. Sisi dalam hilum menghadap ke tulang punggung, sisi luar cembung. Hilum merupakan bagian dalam tempat keluar masuknya pembuluh darah ginjal. Masuk ke struktur ginjal. Setiap ginjal dilapisi kapsul tipis. Ginjal terdiri dari bagian luar kotak, bagian dalam medula tersusun atas massa pembentukan piramid 15-16 buah, disebut piramid ginjal. Puncak piramid mengarah ke helium dan akhirnya di kalises. Kalises menghubungkan helium ke valvi ginjal seluruh permukaan, seluruh mengumpulkan. Nefron merupakan satuan dari ginjal atau uret fungsional dari ginjal. Diperkirakan jumlahnya 1 juta dari setiap ginjal. Nefron terdiri dari 7 bagian: badan pelvic, kapsula Bowman, glomerulus, tubulus, contortus, plaxima, lengkung Henle, tubulus, contortus distal, tubulus collectivus. Badan Malpi. Badan Malpi merupakan bagian yang menyimpan kapsul Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Fungsi badan Malpi adalah sebagai tempat di mana terdapat alat penyaring darah. Lanjut ke glomerulus. Glomerulus adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terdiri seperti bola benang. Fungsi glomerulus adalah sebagai tempat penyaring darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Masuk ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal adalah mengeluarkan zat-zat toksik atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan besa dari cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain pada tubuh, mengeluarkan hasil metabolisme hasil akhir dari protein ureographik dan amonia. Lanjut ke ureter. Ureter merupakan dua pipa saluran kanan dan kiri. Saluran dari ginjal kantung kemih, panjangnya lebih kurang 33-40 cm. Ureter terdiri atas dinding luar yang fibrous, lapisan tengah yang berotot, dan lapisan mukosa bagian dalam. Pada ureter terdiri dari 3 daerah, yaitu ureter pelvic justiop, yaitu ureter bagian proksimal mulai dari renal pelvis sampai bagian ureter yang mengecil. Pelvis bridge, yaitu persilangan antara ureter dengan pembuluh darah arteri iliaca. Fasciculoreter junctional, yaitu ujung ureter yang masuk ke dalam fasika urinaria atau kantung kemih. Masuk ke kantung kemih. Kantung kemih merupakan musculus membrane yang berbentuk kantong yang merupakan tempat penampungan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Organ ini berbentuk seperti buah pir
Letaknya di dalam panggul besar sekitar bagian postero superior dari simfisis pubis. Bagian kantung kemih terdiri dari fundo atas, korpus badan, dan purpurs terluar. Uretra adalah saluran sempit yang terdiri dari mukosa membran dengan muskosa yang berbentuk spinal pada bagian bawah dari kantung kemih. Letaknya agak ke atas orifium internal, terbentuk sepanjang 1,5 inci atau lebih kurang 3,75 cm pada wanita dan 7-8 inci atau 18,75 cm pada pria. Uretra pria dibagi atas pars prostatica, pars membrani, dan pars cavernosa. Fungsi uretra yaitu untuk transport urin dari kantung kemih ke meatus karena uretra merupakan sebuah saluran yang berjalan dari leher kandung kencing ke lubang air. Lanjut ke mikturisi atau pembuangan urin. Tekanan kandungan kemih atau distensi urin sekitar 170 230 sampai 250 cc menyebabkan perangsangan reseptor tekanan pada dinding kantung kemih akibat terjadinya refleks kontraksi dinding kantung kemih oleh otot distensor. Pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internum. Persyaratan pada saat mikturisi. Persyaratan pada saat mikturisi. Rangsangan yang menyebabkan kontak kantung kemih dan relaksasi sphincter internus dihantarkan melalui serabut-serabut parasimpatik. Kontraksi sphincter eksterno secara volume bertujuan untuk mencegah atau menghentikan miksi. Faktor volunteer dipengaruhi oleh medula spinalis dan otak. Urin normal, jumlah rata-rata 1-2 liter, 0,5 sampai 1 cc per BB per 24 jam. Warnanya kuning tampak 8, baunya tajam, berat jenis 1010 sampai 1025, pH lebih kurang 6, komposis air, urea, natrium, palladium. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila terlalu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.